Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel MY Project ya guys ya. Nah, kali ini aku lagi ada di daerah teman, main lah gitu. Terus ada teman yang nawarin mau nge-review motor guys. Bukan motor kayak mesin yang bermesin apa, yang bermesin pakai BBM yang kayak gitulah ya, bukan motor-motor sport, bukan matic head-on proper ya, bukan ya pokoknya yang kayak gitulah pokoknya ya. Sekarang saya tuh mau nge-review motor listrik guys, dan kebetulan yang temen aku tuh kerja di kerja di perusahaan tersebut, dan katanya nawarin mau nge-review nggak gini-gini. Ya bolehlah kita cobain, kan kebanyakan mereview motor BBM apa yang pakai mesin mah kan udah banyak. Nah saya cuman pengen nyobain nge-review motor listrik kayak gimana gitu ya, ada fitur apa aja dan sistem mesinnya kayak gimana. Kan pasti beda ya dari motor BBM berbahan bakar terus ke motor listrik. Kan kalau motor listrik mah merenan colokin ngecas di rumah juga udah bisa kayak gitu ya. Nah ini motornya nih, motornya sekilas dari depan nih, kalau dari depan ya kayak motor Vario, anjir kayak motor Vario. Nah begitu juga saya kan kurang paham tentang motor ini kayak gimana. Langsung aja kita panggil yang punya motor ininya, yang sekaligus ya apa namanya, buat nge-review ininya gitu, biar saya juga nggak bingung gitu apa ada apa aja sih di motor ini. San, oh boy, saya aduh makasih banyak nih udah udah ngasih buat nge-review gitu ya, ditawarin saya buat nge-review motor ini, thank you banget. Nah ini San, sama boy, kamu gimana, kerja boy? di perusahaan ini? Ya kebetulan kerjanya di Gesit. Katakan sama aja. Boleh. Gesit, di motor listrik Gesit. Ah. Jadi sekarang tuh lagi mencoba kerja di era baru lah, EV sebutnya lah gitu. Kebetulan di Gesit diterima. Ini inventaris atau gimana? Ini inventaris sebenarnya, bukan yang saya ya. Nah. Mohon maaf. Ya. Oke. Ya Nah, gimana? mau nanya-nanya nih sekilas tentang motor listrik, kan saya kurang paham nih. Betul. Kan mungkin di situ ada basicnya lah, kan kerja di tempat tersebut, dan pasti tahu lah kelemahan dan kelebihannya mungkin ya motor ini gitu ya. Nah si motor ini teh sama hal kayak motor biasa, nomor rangkanya ada, nomor mesinnya ada, terus yang kayak gitu apa namanya, nomor mesin atau nomor mesin atau apa? Rangka mesin sama nomor mesin sama rangka. Oh sama nomor mesin sama. juga disebutnya. Oh Ya. ada juga ya. Ada. Nah cuman yang dibedainnya motor listrik sama motor BBM teh ada ini platnya ya. Ya dari Nah ini biru. apa ini maksudnya ada garis biru ini? Nah ini bedanya untuk ngebedain aja sih. Kalau plat biru itu listrik. Nah gitu. Yang ada biruannya itu. Nah selama motor ini dipakai inventaris pernah nggak ketilang sih gitu? Atau sama harus punya SIM kayak gitu? Sama. Kalau SIM tuh ada isunya SIM C1 ya, C1 gitu. Tapi kan ternyata sekarang mah SIM-nya bebas. Terus kalau masalah ketilang, kuma kita merenya memakai. Tapi selama ini mah enggak sih, karena enggak ada kenal. Tapi aman-aman aja nggak sih pakai motor listrik, misalnya ada razia gitu ya, tapi aman lah, ada deg-degan lah mau nawa SIM mah merenya. oh gitu. Tapi pasti tetap Ada SIM lah, tenang aman. Diberhentiin merenya kalau nggak ada Betul. SIM gitu ya. Betul. Kirain saya teh motor listrik bebas itu, pakai boxer hungkul gitu. Paling bebasnya di parking. Oh. Dibebas di mall, mau di parking manapun, selagi platnya selis biru, bebas dari parking. Oh gitu. Iya. Oh. Emang pernah nyobain Keunggulan. parkir di mana? Wah, udah sering sih. Saya rekan-rekan kerja banyak, mau di BIP, Ciwok, PPJ. Kan itu memang program pemerintah. Pajaknya juga murah ini. Oh gitu. Nah ini total harga motor ini berapa dulu nih? Kalau untuk total harga motor ini tuh yang 2000 watt ini tuh Gesit G1 itu 29.800. 29.800.000. Tuh. 29.800.000 guys. Lumayan mahal anjir. Ya lah bisa lah. Cuman nanya kekurangannya. Nanti itu mah masih jauh, nanti itu mah. Kita bahas dulu dari segi harga, mungkin ya Gimana? cukup lumayan tinggi lah kalau menurut saya ya, gitu. Nah, ini
apa tadi teh tipe motornya? Emang ada apa aja selain ini? Ini apa? Ini yang paling bagus apa gimana tipenya? Nah, kebetulan kan ini tuh G1 namanya tuh generasi pertama. Jadi di Gesit ini tuh dari Wika, dia tuh punya anak buahnya namanya Wima, dia memproduksi motor ini. Dia langsung bikinnya yang ini. Ini tuh dari ITS. Oh, dari ITS. Masa ya Gesit ITS belakangnya tuh. Itu ITS teknologi 10 November dari Surabaya. Gitu. Diakuisisi sama Wika. Gitu. Dia produksi ini dia udah menciptakan ini di ITS, cuman disempurnakan sama Wika. Dan sekarang tuh yang keluar 2022 itu tuh produk paling sempurna. Oh, sekarang produk sempurna. Nah, mau nanya bedanya produk awal sama yang tahun-tahun sekarang gimana itu emang perbedaannya? Bedanya di watt. Boleh. Biar. Bedanya di watt sama di pembelnya aja sih. Oh. Pembelnya kita kan ini kalau masih produk lama Sini tuh lihat dulu sini. dia kecil ya. Ini Oh, pembelnya gini ya. kecil. Gitu. Terus yang kedua juga dari si LED depan, lampu LED depan. Ini kan Kecil gini ya, juga, kecil. atau gimana? Ya, dia masih kecil. Kalau yang Baru. 2000 yang baru itu dia Udah lebih gede. besar, lebih gahang gitu. Istilahnya lebih iya. gitu. Dia cuma bedanya itu aja sih. Plus dari wattnya yang baru itu tuh dia udah support sampai 5000 watt. Oh, 9.000 watt. Nah, Betul. ini berapa watt ini teh? Ini tuh 2000. 2000 berarti kalau misalnya diestimasiin perjalanan berapa kilo? 2000 tuh. 2000 tuh satu baterainya itu buat sampai 50 kilo. 50 kilo satu Dari baterainya 100%. berapa watt? 22 Baterainya itu 72 watt. Oh, 20 ampere. 20 ampere. Kapasitasnya? Satu baterainya? Kapasitas baterai maksudnya buat apa nih? Enggak, satu baterainya kan ada 2 baterai. Iya. Satu baterainya berapa? 72 watt. 72 watt. 20 ampere. 20 ampere. Betul. Kekuatannya satu baterai 50 kilo. Betul. Buat berarti jarak tempuh 50 kilo. 2 kilo 2 baterai 100 kilo. 100 Jadi kilo. nambah. Semakin nambah semakin jauh. Gitu. Pernah nggak Gimana sih lagi? ada kendala lupa ngecas gitu? Kalau lupa ngecas belum gimana? sih. Paling sekarang yang belum ngecas nih. Sekarang belum ngecas tadi itu. Segimana sih? Nah, ini udah ada indikatornya ya kalau Oh, kita ini ngecas. nih guys nih. Nih 49%. tampilan ininya, tampilan motornya. Nah, Ini belum dicas 49%. Ternyata, Sisanya 24 kilo lagi nih. oh ada ininya ya, Iya. ada Estimasinya. ada Indikator apa? baterainya. Pemberitahuannya gitu ya. Ini buat range-nya. Nah, jadi gelap cuy. Ini ada sensornya. Oh, ada sensornya. Betul. Oh, bener. Canggih ya. Canggih benar. Oh, jadi ini teh. Sini dulu lihat dulu ini. Jadi di sini tuh udah apa namanya ini tuh namanya teh? Apa? LED. Apa ini displaynya? Displaynya udah apa namanya sebetulnya? Ya, itu TPS. Kayak gini lah pokoknya udah Ya, canggih maksud saya betul. itu udah canggih. Udah TPS. Kilometernya udah kayak gini terus ini ada Nah, ini lagi belum nyala ya, posisinya parking gitu. Parking kalau gini udah on. Nah, ini udah nyala ini. Nah kan nggak berisik kan guys ya, nggak ada suaranya. Coba kita gas ban belakangnya coba lihat ya. Coba dilihat dulu ban belakangnya. Oh, Gas aja, Pak. saya takut ngacung motornya ke depan. Ditahan ini. Tuh kayak gini guys, kayak ini kayak motor cocokan aja. Cocokan. Remote control kan gitu Emang. suaranya. Nah, ini dari depan full belum diapa-apain ya, masih bawaan Masih pabrik orisinil. lagi, masih orisinil. Kalau dilihat nih ya, Mas. LED-nya nih. Ini nyala. Nah, ini Oh, iya keren iya. ini kece ya kalau malam. Ini lampu hajar ya dinyalain Lampu ya. hajar. Ini sampai ke belakang full LED. Oh, full LED guys. Udah matiin aja, berisik. Sini, coba lihat nih belakang nih tampilannya nih kayak gini nih. Tampilannya. Nyalain. Tak. Udah full LED. Iya. Gitu. Mantap juga ya. Kelebihannya apa nih motor selama dipakai? Buat sekarang kelebihan nih, kita ngomongin kelebihan. Yang pertama tuh memang jelas udah tanpa BBM. Tanpa BBM, terus nggak ada oli bulanan, nggak ada servis kayak gitu. Ya. Yang kedua itu bebas banjir. Udah pernah nyobain? Wah, sering. Gimana itu? Kopo, Gimana? mobil bol. Gimana itu rasanya kalau Rasanya
enak buat ngelelewain orang yang didorong. Tapi kalau misalnya ini kebanjiran kan bisa konslet juga ini kalau banjir misalnya. Betul. Kalau segini gimana? Nah itu tuh kalau konslet tuh dalam artian kalau dia tuh masuk ke controller atau ke baterai. Oh, Kan ini baru sistem apa penggeraknya tuh ada 3 ya buat si motor ini tuh. Yang pertama daya buat baterai. Dari baterai dia masuk ke controller. Controller ini tuh yang nanti ngekontrol semuanya ke dinamo. ke dinamo. Nah gitu. Jadi ada 3. Makanya kalau dinamonya mah udah water resist, waterproof, udah enak lah. Mau kebanjiran asal jangan masuk ke controller. Oh, jangan masuk ke dalam jok ini ya. Kalau Betul. ke dalam jok baru bermasalah. Baru itu itu aja sih. Makanya mau selutut orang dewasa 70 cm aman-aman aja boy. Ini menurutnya. Betul. Tapi ini ke segini air tetap masuk. Tetap masuk, makanya di wrapping aja lah. Oh, gitu. Jadi nanti amfibi motornya. Nah ini nih mesinnya nih dari sini nih. Nih mesinnya biar kelihatan jelas. Kalau motornya nih. Nah kelihatan kan ini showbreakernya, ini mesinnya itu tuh. Nah itu Udah mesinnya. monosok ya. Udah monosok. Nah, itu kelebihan pertama. Kelebihan yang ketiga tadi ya bebas banjir. Yang selanjutnya nextnya tuh kita udah bisa cas di rumah. Cas di rumah, di kantor, di sekolah atau di kampus. Udah enak lah. Pergi jauh. Nah aman. ini kan kalau misalnya keadaan mati total nih ya motor. Ya, maksudnya matot gatot. habis baterai lah dua-duanya gitu ya. Betul. Berapa lama ini ngecasnya si motornya? Ini tuh untuk satu baterainya tuh ngecas 3 jam. Oh, lumayan tuh ya. 3 jam. Tapi kalau mau langsung 2 bisa. Kita nanti pasang lagi di sininya belalai. Yang 2 tuh pasti kita anjurin dia pasang lagi spare partnya ke sini buat ke baterainya. Jadi nanti dia ngecasnya 2 baterai langsung 4 jam. Kok bisa lebih cepat ya? lebih cepat 4 jam ya? Iya, karena dia paralel kan misinya maksimal. Gitu. Nah ini nih dalamannya nih biar lebih jelas. Ini ada baterainya. Ini berat nggak baterainya nih? Baterainya lumayan 8 kilo. 8 kilo. Nah ini guys baterainya. 8 kilo. Portable ya guys ya. Bisa dibawa kemana aja. Baterainya aman. Aman nih kalau keairan juga aman. Kalau ngecasnya lupa juga ngecabut, udah sistemnya BMS. Baterai managing system. Jadi aman banget. Gitu. Nah ini buat ngecasnya yang tadi saya bilang. Iya. Tuh casannya kayak di rumah-rumah. Tinggal colokin aja. Berarti ini juga sama ya kalau mau ke motornya langsung casnya pakai ini. Casnya pakai ini. Kalau ke motornya langsung dia di sini nih. Ya nih di sini guys nih. Tempat ngecas buat ke motornya langsung. Kalau yang males cabut baterai kayak gitu ya langsung ke sini nih bisa. Garasinya ada colokan. Nah ini kalau pakai casan HP berapa jam? Pertanyaan yang sulit dijawab ya Mas ya. Kenapa gitu sih perusahaan motornya nggak bikin casan HP kan keren anjir. Ya adaptornya juga beda bos. Pakai power bank man. Bikin genset kecil mungkin Mas. Genset kecil. Yang buat mobil-mobil bowling kayak gitu. Bisa. Disebut yang lain. Nah ini nih tampilan motornya nih kurang lebih seginilah pokoknya. Oke, berarti nah kekurangannya tadi belum bahasan dari kekurangannya ya. Oke. Kalau kekurangannya sekarang tuh dari infrastruktur. Ya, sebenarnya SPKLU-nya tuh udah ada di mana-mana. Itu tuh stasiun pengecasan kendaraan listrik umum. Kayak di pom bensin udah ada itu. Udah banyak 400 titik se-Jawa Barat untuk ngecas, tapi SPBKLU-nya yang belum ada. Apa itu tuh? Semacam apa? Saya kurang ngerti soalnya. Stasiun pergantian baterai kendaraan listrik umum gitu. Itu baru dibuat tuh di Bandung tuh ya, khususnya Jawa Barat tuh di itu PLN Batu Nunggal baru dicoba. Soalnya infrastrukturnya buat G20 dulu. Di Bali dari Jakarta ke Bali dulu. Harusnya ke Jawa Barat tapi ke Bali dulu karena Gesit ini jadi sponsor pertama di mana? Di G20 nanti. Wih, hebat ya. Mantap. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya guys ya. Jangan lupa. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe. Dan Iksan punya IG paling apa? Iksan BGS.
Iksan Boleh follow. BGS ya. Nanti kalau kalian mau lebih nanya-nanya, soalnya dia marketing motor ini sekaligus kalian bisa ada yang minat atau gimana, kalian bisa kunjungin aja Iksan BGS ya. Nah, yang ada di bawah tulisannya. Oke. Nah, Nggak akan test ride? nantilah stress-stressnya lah. Saya nggak bawa perlengkapannya. Oh, Nanti iya. nanti nyobain ini pakai balap bisa sebenarnya. Wah, torsinya besar, Langsung saya 30. turunin ya besok. Boleh. Boleh. Tapi bannya harus diganti dulu guys. Nah ini Maxxis bannya, Bos. ya tapi bukan buat balap, masisnya biasa. Nah ini ukuran si peleknya berarti 14 ya. 14. Kalau semua tuh umum, paling Fendel sama apa disc brake-nya aja sih. Disc brake Nah. sebenarnya. Ini si kampasnya nih sama nggak sama motor-motor yang lain pada umumnya atau Kalau- beda? Kalau kampasnya sama, paling kita lebih anjurinnya biar orisinilnya ya, mendingan di dealernya aja sih. Oh ini dealernya ya. Biar orisinil banget gitu. Sama kayak apa ini, satu piston, dua piston pengeremannya? Oh dua guys, dua piston. Dua sama yang belakang juga. Heeh. Oh, satu belakang. Belakangnya sampir ini Kalau nggak salah ya, kalau yang 2022 itu dua piston juga. oh udah dua piston nih guys, sebelah sini nih, lihat. Ini si apa ketinggalan pohon di sini teh. Nah inilah pengeremannya, belakangnya udah double disc ya, depan belakang cakram. Nggak ditanya nih kenapa si dinamonya di tengah. Nah itu kenapa itu? Nah, ini salah satu keuntungan lagi kalau motor ini tuh kita dibikinnya di mid ride namanya. Ini namanya mid hood ride. Jadi si dinamonya tuh di tengah tuh karena dia nanti lebih aman. Lebih aman. Soalnya kan kalau di Indonesia tuh jalannya medannya tuh banyak yang bolong-bolong gitu. Ya. Jadi buat pemanuver kita lebih aman sih. Soalnya kan kalau di Indonesia sedikit-sedikit, contohnya di Bandung lah, sedikit-sedikit setel pelok. Kita nggak berani, makanya dinamonya di ban. Oh. Benturan pertama kan kena ban. Jadi di tengah gitu. Betul. Ya. Kalau nanti Ya, sama kena kayak ban, mesin sebelumnya merenya BBM kayak gitu. nah makanya kalau nanti dari motor konvensional ke motor listrik, dia mau transisi jadi ke sini gitu, mau pindah haluan ke listrik, Nah, dia masih merasakan sensasinya masih sama kayak motor motor bensin. bensin. Buat nanjak kuat, gearnya gede, Iya iya. gitu. Nah ini kenapa ini si motor ini pakai arm? Wah itu luar biasanya. Kan biasanya kan kalau yang matic yang BBM kan bukan Arm ya? kayak motor BB gitu kan. Betul. Beda gitu. Kenapa ini bisa pakai arm gitu? Kita kan nggak ada CVT yang pertama, Iya. jadi nggak ada blok yang di pinggirnya Iya, itu. betul, nggak ada Nah, CVT. udah aja kita kasihnya arum gitu. Terus nanti kita juga karena nggak ada CVT, jadi kita kasihnya yang monoshock Iya iya iya. gitu. Udah aja Ini teh kasih emang itu. langsung monoshock semuanya. monoshock semuanya. Nggak ada yang Bahkan kalau dua. di komunitas kita namanya grid ya ada. Itu tuh si armnya udah diganti sama yang gede-gede. Oh gitu. Bannya bisa ya? gede bisa. Ada spare partnya itu tuh udah ada yang jual. Itu tuh Atau kalau custom? spare partnya bisa custom bikin aja. Ini tuh kalau nggak salah tuh samanya kayak yang apa ya? Kira-kira samanya yang apa nih? Nggak tahu, Nggak kalau tahu ya. orang di rumah, soalnya nggak tahu. Gede Paling soalnya beda. ya? Ya, Standar Supra lah mungkin, ya. Supra meren ya. Soalnya ya hampir sama kayak Honda lah gitu, spare partnya kelihatan saya mah Hampir ya? gitu, hampir sama. Cuman nggak tahu kalau pasti punya dealer sendiri lah gitu Betul. kan, punya produksi sendiri. Betul. Ini motor berarti udah berapa tahun? Motor ini tuh dari pemakaian tuh dari 2019. 2020. Oh, 2020. 2020. Cuma produksi tahun 2019. Produksi 2019. Berarti udah 2 tahunan. 2 tahunan. Aman. Dipakai sama siapa aja berarti ini? Wah banyak. Banyak ya? Banyak kan ini kan. Nah ini kalau misalnya servis motor ini merogoh gocek berapa? Apanya? Kayak ya dari panbel. Ini biasanya kalau yang diganti apa nih? Kalau misalnya ada Nah. kerusakan yang seringnya. Kalau servis itu lebih ke fanbel, pengencangan fanbel lagi. Dia fanbelnya aja itu di garansinya tuh di 10.000 km. Oh 10 gitu. Kalau si si dinamonya itu di 15.000. Makanya kalau dinamo itu 1 tahun, keseluruhan servisnya itu 1 tahun, kontrolernya 2 tahun, chassisnya 2 tahun. Yang paling lama itu tuh yang kelimanya di baterai. Oh di baterai. Baterainya itu 3 tahun 1000 cycle. Nah, si baterai ini pasti bisa ngedrop kan, kayak melendung kayak Betul. gitu, bisa apa gimana? Beda lagi. Nah, kalau di kita tuh nggak akan seperti melendung. Ngedrop memang ada, semua baterai kan seperti itu. Kita tuh namanya lithium cobalt oxide manga.
Si baterainya ini tuh dia tuh pakainya rangkaiannya 1000 rangkaian. Makanya kalau dari 0 sampai 100, misalnya dari 100 sampai 0 habis nih dicas, nah itu namanya 1 cycle. Nah kalau sehari segitu dikali dipakai 1000 kali kayak gitu berarti 3 tahun dia performanya berkurang. Gitu. Ya, jadi makanya garansinya 3 tahun. Kalau baterainya umurnya 8 tahun. Berarti kalau gitu gimana, tergantung si pemakai motor ya. Iya. Si pemakai motornya apik misalnya. Betul. Baru 99% nih cas kan 100% nya kan biar nama awet. Nah, kalau si pakai power bank kan. Si pemakainya apik mah anjir nih baru 98% nih cas. Benar. Untuk motor ini ya bebas warnanya mau apapun. Oh gitu. Ini Kemarin emang banyak warna varian apa aja? Ada yang Bumblebee kan Yang kuning ya. kuning, Gitu. Ada yang pengen kayak Blackpink, pink full. Ada yang ungu full bisa. Oh gitu. Nanti disesuaikan sebelum itu tuh sebenarnya buat warna itu teh sebelum pembelian mereka harus dipastikan warnanya mau apa. Nanti soalnya disamain sama STNK. Oh gitu. Jadi bisa custom ya? Custom warna tuh. Itu lebih enak. Ya. Cek kuat. Oh. Saya sih sejauh ini masih ya belum ini ya, tapi cuman ya wow gitu kan, motor listrik nanti tapi kapan-kapan saya juga pernah pakai ini PCX. Oh yang ada dulu yang ya listrik. Iya. Cuman itu ya adalah yang punya si motornya tuh bukan dijual tapi disewain. Oh iya. Sistemnya tuh jadi dari dealernya sewa berapa tahun kayak gitu. Sekarang udah nggak ada yang produksi lagi. Jadi gimana kayak belum dijual berbelikan kayak ini lah. Dia tahap pengembangan kemarin. Tahap pengembangan. Itu lumayan enak lah PCX badannya. Memang bagus juga ya. Terus agak pas di fiturnya ya lumayan lah kata saya mah gitu. Tapi juga udah keren sih yang juga. Ini local pride. Local pride. Gitu guys ya. Gitu. Nah, barangkali kalian yang berminat mungkin sekarang BBM Pertalite 10.000, kalian tinggal beli token rumah aja 10.000. Kan 1000 kan di token mas beli 10.000 token kan ya kayak gitu kan artiannya bisa kalau buat ini beli tuh listrik. Nah teman-teman harus tahu kalau ini berapa sih bandingannya gitu kan sama motor bensin. Kalau di kita itu buat 50 km itu butuh 1,44 kWh. Artinya 1,4 kWh itu dihitungnya dari si baterai kapasitas baterai 72 volt 20 ampere. Dikaliin aja itu jadi 1,44 kWh. Berarti kalau KWH-nya 1 kWh-nya di Bandung ya 1400 dikali berapa 1,44 berarti 2800 ya 2500-an segituan. Ya murah banget berarti. Iya benar-benar ya, intinya oli nggak ada, terus apa ya yang saya tahu sendirilah kalau di motor bensin tuh kayak gimana perawatannya gitu ya, lebih emang agak lumayan gitu ya, mungkin paling gitulah ya. Semua ada kelebihan dan kekurangannya guys, cuman ya segini mah buat yang kerja kayak yang nggak mau ribet kayak gitu ya bisa, ini bisa pas lah, cocok. Servisnya kayak kan maaf ya bukan bukan rasis kan, kalau cewek mah pakai nah, ini sih cewek mah beli baru si oli teh diganti. Nah iya motor lagi nyawa olina kudu diganti sama rupna beli motor teh kudu di olian kudu di servis. Gitu guys ya, paling lah mungkin yang tadi saya jelasin kurang jelas atau kayak gimana bisa langsung aja chat ke Iksan di DM ya, tadi udah disebutin IG-nya, kalian bisa follow ya guys ya. Nah paling sih cukup sekian lah video hari ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow IG saya juga mocinus_16. See you next time in next video, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.